Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat, ceria. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk anak kami Najifah, silakan ke depan untuk membawa kita dalam. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih kepada anak kami Najifah. Silakan duduk kembali. Baik, tuan anak kami, dengarkan namanya. Jika ada nanti temanmu yang tidak hadir, jelaskan sama saya apa alasan ketidakhadirannya. Bisa dimengerti? Siap, Pak. Afkar Saputra Jega, Pak. apa ya tidak hadir ya? Ya. Angelus Albertus Wau, Pak. Denis Laya, Hadir, Pak. Fatan DE, Kei, Hadir, Pak. Lilis, Hadir, Pak. Marwan, Hadir, Pak. Muhammad Rafi, Pak. Naila, Hadir, Pak. Nurul, Hadir, Pak. Salsabila, Hadir, Pak. Syahril. Hadir, Pak. Ada yang belum saya sebutkan? Siapa? Krishna. Trisna. Baik, jadi satu orang yang alfa ya, yang tidak hadir. Mudah-mudahan dia bisa masuk esok hari. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, maka saya akan mengecek dulu kerapian kamu. Ya, saya akan cek kerapian kamu. Topimu mana? Kenapa di situ dikasihkan? Kasihkan di depan. Nanti saya sangka hanya satu topi di sini. Mana topi ini? Mana topi ini? Mana? Jangan dilupakan. Kerapian peserta didik itu paling utama. Ya? Bisa dimengerti? Siap, bisa, Pak. Oke. Sudah sesuai posisi duduknya kan? Sudah. Oke, bagus. Jangan pakai tempat duduk teman. Ya, di mana kamu diberikan oleh bapak ibu gurumu, wali kelasmu, maka duduk di tempat tersebut. Bisa dimengerti? Siap, bisa, Pak. Saya mengajak anak-anak kami dulu untuk berdiri. Mari kita tumbuhkan jiwa-jiwa patriotisme. Bagus kan dulu bajunya, Bu? Kerah baju. Oke. Bapak sendiri yang akan menuntun kita untuk menyanyikan lagu nasional. Lagu kita di sini Garuda Pancasila. Ya, sudah tahu lagunya kan? Sudah, Pak. Garuda Pancasila 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi Bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. silakan ibu kembali. Baik. Baik anak-anak kami. Hari ini kita masuk pada materi berpikir komputasional dalam kehidupan. Ya, itu materi kita hari ini apa? Berpikir
komputasional dalam kehidupan. Sebelum kita masuk ke materi ini, maka ada tujuan dari berpikir komputasional ini. Pertama, peserta didik mampu memahami berpikir komputasional dalam kehidupan. Jadi, di sini kamu diharapkan mampu mengerti, paham akan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya, peserta didik mampu mempraktikkan berpikir komputasional dalam kehidupan. Di poin kedua ini, kamu diharapkan juga mampu mempraktikkan dalam kehidupan kamu sehari-hari bagaimana cara-cara berpikir komputasional. Bisa dimengerti? Siap, bisa Pak. Baik. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran, di sini Bapak ada pertanyaan. Ini pertanyaannya. Apakah kamu mengetahui tentang berpikir komputasional? Ayo, siapa yang tahu? Apa itu berpikir komputasional? Oke. Contohnya membuat jadwal. Membuat jadwal, oke. Membuat jadwal harian atau mingguan membantu kita mengatur waktu dan prioritas dengan lebih baik. Oke. Membuat jadwal, garis besarnya membuat jadwal. Jadi, silakan duduk. Silakan duduk. Jadi si Kay menyampaikan bahwasanya berpikir komputasional itu adalah membuat jadwal, ya, untuk mengetahui tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi nanti pertanyaan ini akan terjawab pada materi kita nanti. Kita tahan dulu jawaban dari si Kay. Nanti di situ kita mengetahui apa itu berpikir komputasional. Baik. Kepada anak-anak kami, selanjutnya di sini kita akan menonton video. Kita akan mengetahui apa itu berpikir komputasional. Jadi saya mengharapkan kepada anak-anak kami agar memusatkan perhatiannya nanti di depan layar ini. Ya, kamu dengarkan, kamu cermat, karena dari video ini nanti akan kamu ketahui apa itu berpikir komputasional. Bisa dimengerti? Siap, bisa Pak. Baik, kita akan menonton video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, selamat datang kembali di channel Cakap Informatika. Pada video kali ini, kita akan membahas topik lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita pelajari bersama bagaimana cara berpikir yang terstruktur dan bagus ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja, mari simak video selengkapnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai masalah, seperti kehabisan pulsa, bangun kesiangan, sulit mengatur uang jajan, atau kebingungan menentukan langkah awal saat belajar. Nah, dengan menggunakan berpikir komputasional, kita dapat menemukan solusi yang lebih logis, terarah, dan efisien untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Mari kita mulai dengan contoh pertama, yaitu masalah bangun kesiangan dan sering terlambat ke sekolah. Kita akan menerapkan 4 langkah berpikir komputasional. Langkah pertama adalah dekomposisi. Artinya, kita akan memecah permasalahan menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dianalisis. Contohnya, mengapa saya bisa bangun kesiangan? Beberapa kemungkinan penyebabnya adalah
saya tidur terlalu malam karena bermain ponsel atau menonton TV, saya lupa memasang alarm, saya memasang alarm tapi tidak bangun saat alarm berbunyi, atau saya sering menunda-nunda bangun setelah alarm berbunyi. Langkah kedua adalah pengenalan pola. Kita perhatikan kebiasaan yang sering terjadi. Misalnya, setiap hari Senin, saya selalu terlambat karena pada hari Minggu malam saya tidur terlalu larut. Langkah ketiga adalah abstraksi. Kita menyaring informasi penting dari keseluruhan permasalahan. Misalnya, yang paling mempengaruhi keterlambatan ternyata bukan seberapa banyak saya belajar malam, tetapi karena saya tidak tidur tepat waktu dan tidak disiplin dengan alarm. Kita abaikan hal-hal kecil lain yang tidak terlalu berpengaruh. Langkah keempat adalah desain algoritma. Kita susun langkah-langkah atau solusi yang jelas dan bisa diterapkan setiap hari. Contohnya, menetapkan jam tidur maksimal pukul 9 malam. Kedua, memasang alarm pukul 05.30 pagi. 3. Meletakkan alarm agak jauh dari tempat tidur agar harus bangun untuk mematikannya. Dan yang keempat, begitu bangun, langsung pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka dan menyegarkan diri. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, masalah bangun kesiangan bisa diatasi secara logis dan terarah. Contoh kedua adalah tentang uang jajan yang cepat habis. Langkah pertama kita akan selesaikan dengan cara dekomposisi. Kita pecah masalah ke dalam bagian-bagian kecil. Misalnya, saya jajan terlalu sering di kantin. 2. Saya membeli minuman kemasan setiap hari. 3. Saya kadang membeli barang yang tidak direncanakan seperti stiker atau aksesoris. 4. Saya tidak mencatat beberapa uang yang sudah saya keluarkan. Langkah kedua menggunakan pengenalan pola. Amati kebiasaan belanjamu. Misalnya, setiap hari Jumat, saya menghabiskan uang lebih banyak karena setelah olahraga, saya lapar dan jajan lebih banyak. Atau setiap kali saya membawa uang lebih dari 10.000, saya akan membelanjakannya semuanya. Dari sini kita mulai tahu bahwa ada pola yang membuat uang lebih cepat habis. Langkah ketiga menggunakan abstraksi. Fokus pada penyebab yang paling berpengaruh. Contohnya, ternyata yang membuat uang cepat habis bukan karena saya jajan setiap hari, tapi karena saya tidak membatasi jumlahnya dan tidak mencatat penggunaannya. Jadi, informasi seperti merek makanan atau harga permen bisa kita abaikan, yang penting adalah jumlah dan frekuensi pengeluaran. Langkah keempat menggunakan desain algoritma. Susun langkah-langkah yang kamu bisa ikuti setiap hari. Misalnya, catat berapa jumlah uang jajan yang kamu terima setiap minggu. Kemudian, bagi uang tersebut menjadi bagian per hari, misalnya 5.000 untuk tiap hari. Selanjutnya, buat daftar pengeluaran harian, hari ini membeli apa saja dan berapa rupiah. Sisihkan sebagian uang setiap hari untuk ditabung. Lakukan evaluasi di akhir minggu, apakah kamu bisa hemat atau perlu mengatur ulang. Dengan berpikir seperti ini, kamu bisa lebih bijak dalam menggunakan uang jajan. Contoh ketiga adalah masalah yang sering kita alami, yaitu tugas sekolah yang terlalu banyak dan membuat bingung harus mulai dari mana. Kita akan selesaikan menggunakan langkah pertama, yaitu dekomposisi. Kita pecah semua tugas yang harus dikerjakan. Contohnya, tugas matematika menyelesaikan 10 soal. Tugas bahasa Indonesia membuat ringkasan teks. Tugas IPA membuat laporan praktikum. Dengan memecah semua tugas ke dalam bagian-bagian ini, kita bisa melihat mana yang lebih dulu perlu dikerjakan. Langkah kedua menggunakan pengenalan pola. Amati dari pengalamanmu sebelumnya, tugas bahasa biasanya lebih cepat selesai karena hanya menyalin atau membaca. Tugas IPA butuh waktu lebih lama karena harus mencari data dan menulis laporan. Setiap kali tugas dikerjakan mepet dengan deadline, hasilnya pasti kurang maksimal. Dari sini kita mengenali pola, tugas berat harus dikerjakan lebih awal, tugas ringan bisa menyusul. Langkah ketiga menggunakan abstraksi. Ambil informasi yang penting saja, seperti jumlah tugas, tingkat kesulitan, dan tenggat waktu. Kita tidak perlu memikirkan apakah tugasnya menyenangkan atau tidak, atau teman mana yang juga belum mengerjakannya. Langkah keempat menggunakan desain algoritma. Susun langkah kerja agar tugas selesai tepat waktu. Pertama, buat daftar semua tugas yang ada.
2. Tandai tugas yang paling dekat deadline-nya. 3. Tentukan mana yang mudah dan bisa dikerjakan lebih cepat. 4. Atur waktu belajar, misalnya setiap sore 30 menit untuk satu tugas. Setelah selesai, beri tanda centang atau tanda selesai. Dengan mengikuti langkah ini, kamu bisa menghindari stres karena tugas menumpuk dan belajar menjadi lebih teratur. Dari ketiga contoh tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa berpikir komputasional tidak hanya digunakan dalam dunia teknologi atau komputer, tetapi juga sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menerapkan keempat metode utama, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan desain algoritma, kita dapat menjadi pribadi yang lebih teratur, lebih cermat, dan lebih siap menghadapi berbagai tantangan. Kini saatnya kalian melakukan diskusi kelompok. Bentuklah kelompok kecil sesuai arahan guru, lalu pilih salah satu masalah sederhana yang sering kalian alami dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti sering terlambat ke sekolah, tugas yang menumpuk, atau kebingungan memilih pakaian setiap pagi. Kegiatan ini akan membantu kalian menerapkan berpikir komputasional secara nyata. Setelah memilih masalah, pecahlah masalah tersebut menjadi beberapa langkah kecil. Dari video di atas ini tadi sudah mulai dekat dengan pengertian berpikir komputasional kan? Sudah mulai kan? Tadi sudah mulai seperti yang dikatakan si Kay tadi, berpikir komputasional pakai membuat jadwal. Sudah ada ya? Sudah teriming-iming kan? Sudah tertera di atas itu kan? Semua dibahas tentang jadwal, tentang tugas. Maka kita akan membahas lebih mendalam lagi, ya? Kita akan membahas lebih mendalam lagi. Baik, ini berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan menggunakan dasar-dasar ilmu komputer. Itu dulu berpikir komputasional. Bukan dalam hal komputer itu kamu masukkan dalam otak, tidak. Tapi di sini kita dituntun untuk bagaimana cara berpikir kita itu seperti komputer, ya, yang terstruktur, ya, teratur, tertata dengan rapi, ya, bukan seperti yang kamu laksanakan selama ini. Kadang bangun jam 7 atau bangun jam 10, tidak teratur. Tapi kalau kamu berpikir komputasional dari arti pengertian di atas ini, maka kamu diharapkan berpikirnya itu teratur. Seperti yang dikatakan Kay tadi, itu berhubungan dengan jadwal, ya, pengaturan jadwal, ya. Jadi kalau berpikir komputasional ini adalah menggunakan dasar-dasar ilmu komputer. Sudah pernah melihat komputer? Sudah pernah melihat komputer? Pernah ya? Komputer bagaimana? Seperti ini kan? Seperti ini. Ini laptop dibilang, tapi komputer itu ada. Tapi hampir sama mereka. Ya, komputer sama laptop hampir sama. Nah, jadi di sini kita dianjurkan untuk berpikir seperti komputer, teratur, ya, tersusun dengan rapi. Tidak asal-asal main saja. Ya. Kalau yang selama ini, contoh paling kecilnya, kamu kalau bangun pagi itu jam 7, diharapkan kalau kamu sudah berpikir komputasional, maka kamu itu harus bangun pagi. Jam berapa? Jam 6. Jam berapa lagi? Jam 5.30. Itu berpikir komputasional, disusun, ya, teratur, dijadwalkan, seperti yang kata Kay tadi. Terjadwal dia, tersusun dengan rapi. Bisa dimengerti? Ada yang dipertanyakan sebelum kita lanjut? Ada? Oke. Kita lanjutkan. Di sini dengan berpikir komputasional, kita belajar memecahkan masalah. Di samping itu,
kita juga memperoleh manfaat lain dari berpikir komputasional. Jadi di sini, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau anak-anak kami ini berpikir komputasional, maka akan pecah sebuah masalah, akan teratasi, ya, akan teratasi, ya. Sini pertama melatih berpikir kreatif dan logis. Kreatif ini apa? Apa kreatif? Hah? Berpikir kreatif apa? Berpikir kreatif dan logis apa? Sudah belajar kan? Sudah belajar dengan seni sudah berpikir kreatif apa? Apa? Lupa dia dengan belajar asli. Kalau dikatakan berpikir kreatif ini, berpikir dengan pemahaman-pemahaman yang baru, ya, mampu menciptakan pemahaman-pemahaman yang baru, itu berpikir kreatif. Logis, masuk di akal, ya, berpikir masuk di akal, ya, bukan berpikir tidak masuk di akal, ya, itu. Kalau kita berpikir komputasional. Kedua, memahami tugas yang akan dikerjakan. Ya, jadi kalau ada tugas yang diberikan, kamu mampu memahami. Kalau kamu berpikir komputasional, ya. Tapi kalau kamu tidak berpikir komputasional, maka segala tugas yang diberikan kepada kamu tidak akan paham. Mau jungkir balik pun dirimu, kamu tidak akan dapat hasil dari tugas yang diberikan. Ketiga, terampil mengatur waktu. Seperti yang dikatakan kayak tadi, terjadwal. Kamu mampu mengatur waktumu. Contohnya, saya bangun pagi jam berapa? Jam berapa saya sarapan? Jam berapa saya masuk sekolah? Jam berapa saya belajar? Jam berapa saya tidur siang? Jam berapa saya bekerja di rumah? Jam berapa saya mandi sore? Jam berapa saya belajar malam? Jam berapa saya istirahat malam? Jadi terjadwal dia. Terampil mengatur waktu. Mampu kamu mengatur waktu itu, ya? Tidak asal seperti yang kamu lakukan selama ini. Contohnya, kadang kamu kalau masuk pagi, sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru, anak-anak masuk jam 7.15 ya di sekolah, kamu baru bangun juga jam 7.15. Akhirnya terlambat masuk sekolah. Itu tidak terampil mengatur waktu. Tapi di sini kalau kita sudah berpikir komputasional, maka kita terampil mengatur waktu. Keempat, memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Nah, ini dia. Kalau kamu sudah berpikir komputasional, maka percaya diri kamu itu tinggi. Tidak malu-malu lagi. Contohnya tadi, kalau ada tugas yang dikerjakan, tidak takut kamu. Karena sudah berpikir komputasional. Tuh, tidak takut dirimu. Ini pasti tugas yang saya berikan ini benar. Ya? Tapi kalau kamu tidak berpikir komputasional, tidak berpikir menggunakan kaidah-kaidah komputer, tidak menggunakan nilai-nilai dasar yang ada dalam komputer, maka kamu akan takut. Mau maju ke depan saja takut. Jangan dulu menyerahkan. Maju ke depan saja dari kursimu ke meja guru kamu takut. Tidak percaya diri. Ya? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Selanjutnya, pandai berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini. Ya, kalau kamu sudah berpikir komputasional dulu, maka kamu pandai berkomunikasi dengan orang lain, berbicara, bercakap. Ya. Dalam berbicara dengan orang lain itu mampu kamu. Ya. Kalau contohnya selama ini, kalau sama orang tua, kamu berbicara asal-asal main saja, tidak tahu mana yang benar, mana yang baik, kamu sorong-sorong saja, itu salah. Tapi ketika kamu berpikir komputasional, maka kamu bisa mengatur bahasa mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu salah satu keunggulan dari berpikir komputasional. Kemudian, kita lanjut adalah tujuan utama berpikir komputasional. Ada 3 di sini. Apa pertama? Baca, Denis. Apa bagian ini? Bacakan suaramu. Berdiri. Apa ini?
meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah. Jadi tujuan utama berpikir komputasional ini meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah. Jadi kalau ada masalah dalam kehidupan, kalau kamu sudah berpikir komputasional, maka kamu mampu memecahkan masalah tersebut. Kamu dapat mencari apa masalah yang kamu hadapi itu, apa solusinya. Ya, kalau kamu sudah berpikir komputasional, maka masalah yang kamu hadapi, kamu mendapatkan solusi. Itu tujuan utama dari berpikir komputasional. Ya, kalau selama ini kamu tidak berpikir komputasional, maka kalau ada masalah, kamu pendam sendiri, kamu tidak akan dapat apa solusinya. Akhirnya kamu, kalau yang cewek nangis saja, kalau yang cowok diam saja murung. Tapi kalau kamu sudah berpikir komputasional, kamu akan mencari solusi dari masalah yang kamu hadapi. Itu tujuan utama dari berpikir komputasional. Kedua, baca manual. Bagian B. Mengembangkan solusi. Mengembangkan solusi. Kalau sudah dikatakan mengembangkan solusi, itu dikembangkan secara luas. Kalau ada solusi yang kamu dapatkan dari masalah yang kamu hadapi, maka kamu kembangkan solusi-solusi yang harus memecahkan masalah yang kamu hadapi. Ya, kalau seandainya ada masalah kamu itu, contohnya, masalah kamu paling contoh terkecil adalah tidak bisa bangun pagi dengan tepat, maka kamu akan cari solusi. Bagaimana solusi agar saya bisa bangun tepat waktu? Pertama, saya kasih alarm. Pasti kamu berpikir, kalau hanya alarm saja, bisa saja saya nanti matikan alarm tidur lagi. Apa solusi lain? Tidak, ketika sudah masuk alarm, saya coba kasih di atas saya air. Jadi saya kasih di alarm itu tali. Ketika saya tekan alarmnya, maka airnya akan jatuh. Saya bisa bangun pagi tepat waktu. Itu kita kembangkan solusi-solusi itu yang kita dapatkan. Ya, jangan mentok pada satu solusi. Itu. Ketika kita sudah berpikir komputasional, maka sebuah masalah, ketika kita dapatkan solusi, kita dapat mengembangkan solusi tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, kalau contohnya kamu ada masalah tentang tidak tepat bangun pagi, kamu dapat solusi, saya harus buat alarm. Alarm ini nanti karena kalau saya bangun sudah saya matikan, tidur lagi saya. Apa solusi lagi ya? Biar saya bisa bangun tepat waktu. Enggak, saya kasih air di atas kepala saya. Nanti air itu saya kasih tali, saya kasihkan di bagian tekan-tekan alarm itu. Ketika saya tekan, maka air itu akan jatuh, akan membasahi bagian saya. Jadi saya akan bangun tepat waktu. Itu contoh paling dekat, kita kembangkan solusi itu. Ya, kita perluas lagi agar kita dapat menyelesaikan masalah yang telah kita hadapi. Bisa dimengerti? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Lanjut. Baca ini Sahih. Bagian C. Memahami teknologi dan komputasi. Memahami teknologi dan komputasi. Ini tujuan utama yang paling utama sekali dalam berpikir komputasional ini adalah memahami teknologi dan komputasi. Kalau kamu sudah berpikir komputasional, karena pada masa sekarang anak-anak kami sudah zaman teknologi, sudah semua zamannya ini tidak seperti zaman dulu yang kita tidak mengenal HP, kita tidak mengenal laptop, kita tidak mengenal yang namanya infokus, tapi pada masa sekarang kita dihadapkan dengan yang saya sebutkan. Ya. Jadi di sini tujuan utama berpikir komputasional ini mengarahkan anak-anak kami agar bisa memahami teknologi itu, agar bisa menggunakan teknologi itu yang sudah disediakan oleh dunia, ya. Agar juga bisa mengetahui apa efek samping dari menggunakan teknologi tersebut. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti?
Siap, siswa Pak. Sebelum kita lanjutkan, saya lihat anak-anak kami ini mulai tidak ada semangat ya, padahal masih pagi-pagi. Ya, kita dulu asbrik biar semangat. Diri sini. Asbrik kita. Kita asbrik. Oke. Asbriknya mulai. Oke, kita lanjut pada materi kita. Oke. Ada 4 metode berpikir komputasional. Seperti yang kamu lihat tadi pada video, ada 4 metode yang digunakan untuk berpikir komputasional. Pertama, metode dekomposisi adalah metode memecah suatu masalah menjadi bagian-bagian sederhana agar lebih mudah diselesaikan. Jadi ada metode pertama, yaitu metode dekomposisi, yaitu metode yang sederhana untuk memecahkan sebuah masalah yang mudah diselesaikan. Itu dulu metode dekomposisi. Kedua, metode pengenalan pola, yaitu metode mengenali, mengidentifikasi dan memahami struktur atau keteraturan yang ada dalam data atau informasi. Jadi pada pengenalan pola ini adalah mengenali dan mengidentifikasi semua masalah-masalah yang kamu hadapi dalam kehidupan. Ketiga, metode abstraksi adalah metode penyelesaian masalah dengan memfokuskan perhatian kepada hal dan detail yang penting. Jadi pada abstraksi ini, kalau ada masalah-masalah yang paling penting, detail kamu ingin cari tahu, inilah metode yang kamu gunakan. Metode abstraksi. Keempat, metode algoritma diartikan sebagai metode penyelesaian masalah berupa rangkaian langkah instruktur. Jadi pada algoritma ini adalah metode penyelesaian masalah berupa rangkaian langkah-langkah, ya, langkah-langkah bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah tersebut. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, kalau ada masalah kamu, ya,
maka kamu akan menyelesaikan dengan beberapa langkah. Oh, langkah pertama begini nanti, langkah kedua begini. Itulah metode algoritma. Bisa dimengerti? Baik. Oke. Ada yang ditanyakan sebelum kita membentuk kelompok? Ada yang tanyakan? Ada? Ada? Tidak ya? Tidak? Oke. Karena tidak, saya beranggapan bahwa anak-anak kami sudah berpikir tentang berpikir komputasional. Sudah paham. Maka saya akan membentuk kelompok. Di sini sudah ada 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dari ketua kelompok 1, Kay adalah ketua kelompok 1, kelompok 2, Sahril, kelompok 3, Marwan. Jadi di sini nanti ada tugas kelompok. Kalian cari jawabannya, kalian cari solusinya, ya. Bapak berikan waktu selama 10 menit. Oke. Nah, jadi di situ ada 3 poin pertanyaan. Jadi dari 3 poin pertanyaan itu kamu cari jawabannya. Karena ada buku cetak yang sudah kita bagikan tadi. Di situ ada juga jawabannya. Ya, kalau memang ada yang kamu tambahkan jawaban dari buku cetak itu bisa. Pokoknya berhubungan dengan materi yang kita pelajari. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Ya, bisa Pak. Oke, silakan dikerjakan. Ingat dia tulis nama kelompoknya, kelompok berapa, dan tuliskan nama-nama anggota. Ayo diskusikan, cari jawaban dari pertanyaan yang sudah saya berikan. Diskusikan ya. Kalau ada yang tidak ditanyakan, sampaikan ke Bapak. Ya. Ada lagi, tanyakan ke Bapak ya. Gimana Sahril? Yang tidak dimengerti dengan pertanyaan yang sudah saya berikan? Hah? Sudah ada ya? Silakan dikerjakan ya. Ayo, bicarakan masalah ini. Diskusikan ya. Kan ini terlalu jauh, Bapak. Ke situ, sampai situ. Ini apa sih? Ini kan diskusi kelompok, bukan individu. Ya. Dekat dengan kelompok. Tadi jawabannya ada di video itu juga ada, ya. Kalau dirimu tadi sudah memahami, mencermati video yang saya tampilkan pada pembelajaran pertama tadi, maka kamu akan pahami apa jawaban dari hasil diskusi kamu nanti. Ayo Dennis, dekat dengan kelompok, jangan menjauh. Seakan-akan kamu pasrahkan saja kepada mereka. Tapi di sini.
Iya, memang di bawah. Di bawah kasih jawaban. Ya. Ayo, waktu kita 8 menit lagi. Karena setelah ini kita akan melaksanakan pemaparan hasil diskusi. Yang ini bisa beda juga dari Kan nomor itu tuliskan masalah dalam nomor 2 itu apa misalnya yang kalau saya bukan ada masalah kalau kalau dia sampai apa masalah saya paham kan ini saya kasih contohnya ada namanya saat tempat ada masalah satu kalau ada masalahnya kalau saya malas saya susun rumah tapi kalau tidak ada masalah bilang tidak ada masalah semua boleh bisa tapi itu juga dengan masalah ayo berapa ayo sama berapa bukan hanya berpasang diri saja dengan ayo waktu kita 6 menit lagi ya. Ingat setelah ini dipaparkan di depan. Ya. Tuliskan masalah yang kalau ada contoh masalah kalau tuliskan dan jelaskan keuntungan berfungsi dan keuntungan. Kalau kamu sudah berfungsi profesional, apa hal yang kamu dapat? Apa umpan positif yang kamu dapat? Yang hal positif yang kamu dapatkan dari berfungsi profesional. Ya tuliskan dan jelaskan. Ingat ya? Bagaimana dengan nomor 3 ini? Paham dengan pertanyaannya? Bagaimana kelompok 2? Aman?
Aman? Ayo, waktumu 4 menit lagi. Waktumu 3 menit lagi. Yo. Satu menit lagi. Ya, 1 menit lagi. Di mana? Iya. Sudah. Di mana sudah? Sudah, Pak. Soal lagi ya? Ayo, ayo, cepat, cepat, cepat. Yo, 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 yo. Dengarkan ya, sambil dikerjakan, dengarkan. Nanti kalau pemaparan kelompok, pemaparan hasil diskusi kelompok, maka setiap kelompok itu langsung ke depan sini. Satu yang paparkan, satu yang membawakan, sudah ya. Satu yang memperkenalkan diri dalam kelompok. Bisa dimengerti? Bisa? Bisa dimengerti? Baik, sebelum kita melaksanakan pemaparan hasil diskusi, maka kita ice breaking dulu agar semangat. Ayo, berdiri semua. Berdiri semua. Ayo berdiri. Ayo, ayo berdiri. Ayo berdiri. Cepat, cepat, cepat. Oke, kita mulai. Ya. Ya.
Yang tidak semangat itu tandanya cacingan. Baik, kita lanjut ke pemaparan materi. Ya, baik. Kelompok 1, silakan maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusi. Ayo, kelompok 1. Jadi kelompok 2 dan kelompok 3 silakan didengarkan, silakan cari-cari apa pertanyaan yang akan kamu sampaikan nanti kepada mereka. Kalau ada pertanyaan tanyakan, kalau tidak ada berikan mereka apa nanti. Kalau ada yang kamu ingin tambahkan, dipersilakan dulu. Tapi sebelum dipaparkan, nanti setelah mereka memaparkan, kita akan membuat satu salah satu semangat buat mereka. Kalau mereka nanti sudah memaparkan hasil diskusi mereka, maka kita akan memberikan diberi B, diberi O, diberi B. Wow. Ya begitu ya. Oke, kan? Ayo, silakan kelompok 1, paparkan. Baik teman-teman, ini dialah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Nama anggota yaitu dari saya sendiri, Kay Miftahul Rahman, dan perkenalkan nama teman saya, Nurul Aini Kalahadwa. Soalnya, tuliskan contoh berpikir komputasional. Membuat daftar belanja. Saat belanja kita bisa membuat daftar belanja berdasarkan prioritas dan kategori makanan, pakaian, dan lain-lainnya untuk memaksimalkan Dua. Tidak. Kenapa? 2. Soal nomor 2. Tuliskan masalah dalam berpikir komputasional. Tidak. Kenapa saya bilang tidak? Karena saya telah mengatur waktu saya saat beristirahat malam. Saya biasanya setelah pulang sekolah, saya langsung mandi dan makan. Baru saya beristirahat. Setelah bangun tidur, saya lalu bermain. Ketika malam tiba, saya belajar jam 7 sampai jam 8. Kenapa saya memilih belajar malam? Agar apa yang telah saya amati, saya masih ingat keesokan hari. Dan jam 9 saya tidur. Itulah waktu yang telah saya atur. Soal nomor 3, tuliskan dan jelaskan keuntungan berpikir komputasional dalam kehidupan. tuliskan masalah dalam berpikir komputasional. 3. Meningkatkan efisien. Berpikir komputasional membantu kita memecahkan masalah dengan lebih cepat dan efektif. Baik, itulah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan, silakan Gimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Kelompok 2? Kelompok 3? Tidak, Pak. Oke. Karena tidak ada dari pertanyaan kelompok 2 dan kelompok 3, Bapak akan bertanya. Apa dulu? Coba ulangi sama Bapak contoh dari berpikir komputasional.
dari kelompok kami Pak membuat daftar belanja. Supaya saat belanja kita bisa membuat daftar belanja berdasarkan prioritas dan kategori. Contohnya makanan, pakaian, dan lain-lain untuk mengoptimalkan waktu dan uang. Iya benar. Itu salah satu contoh yang diberikan oleh teman kelompok 1, yaitu apa tadi? Membuat daftar belanja. Membuat daftar belanja. Ini dengarkan ya kelompok 2, kelompok 3. Tadi kelompok 1 mengatakan membuat daftar belanja. Itu contoh paling kecil untuk berpikir komputasional, membuat daftar belanja. Kalau kamu tidak membuat daftar belanja, maka ketika kamu masuk ke pasar sana akan ngambang pikiranmu dan membuang waktu secara percuma. Tapi kalau dari rumah sudah membuat daftar belanja, ini yang saya beli nanti. Kalau pakaian ini. Kalau makanan ini. Kalau barang ini. Ya, bisa dimengerti? Siap, bisa Pak. Oke. Jadi karena kelompok 1 telah memaparkan hasil diskusinya, maka kita berikan W, kita beri O, kita beri W. Wow. Tepuk tangannya. Sekarang kelompok 1 silakan kembali ke tempatnya. Lanjut. Kita ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ada suaranya dulu biar kelompoknya dengar. Merupakan proses berpikir yang memunculkan gagasan atau ide, memecahkan masalah yang dikenal. Dengarkan. Sudah? Baik. Ada yang ditanyakan sebelum saya bertanya? Kelompok 1, kelompok 3 ada? Iya Pak. Dari hasil diskusi kelompok 2, dari hasilnya yang setelah Bapak dengarkan sebenarnya jauh berbeda. Ya, kelompok 2 ya. Ini Bapak mau memberikan masukan ya. Karena ditanyakan di kelompok 2 itu apa contoh-contoh berpikir komputasional, bukan pengertian dari komputasional. Ya, yang kamu berikan itu adalah pengertiannya loh Bu. Sebenarnya contohnya yang diinginkan seperti di kelompok 1 tadi, mereka memberikan contoh yaitu membuat Daftar belanja. Ya, itu bukan pengertian. Bisa kelompok 1 2. Oke. Walaupun demikian, setidaknya kelompok 2 sudah berusaha. Maka apa yang kita beri? Diberi W, diberi O, diberi W. Wow. Oke, tepuk tangan. Kelompok 2 silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya kelompok
jawabannya. Ini kelompok 3 langsung ke jawabannya. Oke, cepat. Nomor 2, tidak ada masalah dalam berpikir konvensional saya. Nomor 3, agar saya tidak terlambat bangun, saya akan membuat ide secara berpikir komputasional. Saya akan menaruh air di atas kepala saya dan diikat di alarm agar saya ketika menekan alarm air itu akan terjatuh ke muka saya. Oke. Ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2? Oke. Bapak akan tanggapi ya. Dari kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusi mereka yang sebenarnya sudah tertukar jawabannya. Jawaban nomor 3 itu sebenarnya itu adalah jawaban nomor 1. Kan itu sudah termasuk contoh. Ya. Nah, jadi sudah tertukar ya Bu ya. Kalau boleh lebih dipahami lagi tentang berpikir komputasional ini. Makanya tadi Bapak bilang tonton video itu, pahami, cermati karena di situ ada dalam contoh. Ya. Walaupun demikian, kelompok 3 sudah berusaha semaksimal mungkin, maka kita berikan Diberi W, diberi O, diberi W. Wow, wow, wow. Kepada anak-anak kami, saya ucapkan terima kasih telah memaparkan hasil diskusinya dan setidaknya sekitar 70% sudah kita paham. Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak punya refleksi pembelajaran. Di sini ada beberapa pertanyaan, maka kepada anak-anak kami silakan diisi. Ya. Ya. Terus ini, ya. Silakan diisi ya. Ayo. Saya berikan waktu 1 menit. 1 menit. Iya, 1 menit. 1 menit. Silakan diisi. Ya. Ayo, silakan diisi. Silakan diisi sekarang ya. Ayo. 1 menit. Iya. Kalau perasaanmu senang, bilang emojinya yang nomor 1. Ya. Ayo, silakan diisi. Ayo. Satu menit ya. Yo. Iya, diisi. Iya, diisi. Ya. Baik. Yo. 1 menit diisi. Ayo. Iya, silakan diisi. Cuma emoji Ini, aja yang silakan. diisi kan Pak? Iya, emojinya kemudian jawabannya langsung diisi. Jawabannya langsung diisi ya. Ayo. Tulis namamu. Sudah? 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 Belum? Sudah? Saya kasih waktu 10 detik lagi. Dalam hitungan 10, maka diserahkan di depan ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Diserahkan di depan itu. Ayo, diserahkan. Ayo, diserahkan dulu. Ayo, diserahkan. Langsung ke depan, diserahkan di depan. Ayo, diserahkan di depan. Ayo, cepat. Karena pembelajaran kita akan selesai. Ayo, diserahkan. Baik, sudah. Baik, silakan duduk kembali. Baik, Bapak akan menyimpulkan hasil dari materi kita pada hari ini. Dengarkan anak-anak kami, bahwasanya berpikir komputasional ini adalah berpikir untuk memecahkan masalah dengan menggunakan dasar-dasar komputer, ya. Berpikir dengan memecahkan masalah dengan menggunakan dasar-dasar komputer. Kedua, di sini ada 4 metode. Metode pertama apa? Disposisi. Kedua, pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Dan keempat, algoritma. Jadi, pesan dari pembelajaran kita pada hari ini kepada anak-anak kami, bahwasanya dalam pembelajaran berpikir komputasional ini, mari kita berpikir secara terstruktur, ya, terstruktur dan teratur, agar semua masalah yang kita hadapi dapat mendapatkan solusi. Bisa dimengerti? Ya, bisa. Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kepada anak didik kami, silakan membawakan kita dalam doa. Yuk. Ya, silakan masuk ke depan, bawa kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa untuk Baik, kepada anak didik kami silakan duduk kembali. Terima kasih kepada telah membawa kita dalam doa. Jadi sebelum Bapak menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak mengingatkan kembali bahwasanya silakan berpikir komputasional, ya. Silakan berpikir menggunakan dasar-dasar komputer, ya, teratur, ya. Yang selama ini diri kami itu tidak teratur dalam mengatur jadwal, maka atur mulai dari sekarang. Ya, bisa dimengerti? siap, bisa Pak. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan ditunggu guru selanjutnya. Demikian, selamat pagi.